Respon Erick Thohir, jika Sintayong mau mundur dari timnas Indonesia. 5 pelatih top dunia yang bisa gantikan Sintayong jika gagal di tugas akhir. Nomor 1 bikin kejutan di Piala Asia 2023. Luis Milla puji permainan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Simak info selengkapnya berikut ini. Respon Erick Thohir, jika Sintayong mau mundur dari timnas Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, angkat bicara mengenai kabar pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang mendapatkan tawaran dari tim lain. Erick Thohir tidak akan menahan Sintayong jika hatinya sudah tidak lagi di timnas Indonesia meski kontraknya masih tersisa hingga Juni tahun 2024. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Sintayong mau mundur, saya tidak bisa menolak, ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya. Erick Thohir sebenarnya telah mempersiapkan perpanjangan kontrak untuk Sintayong selama 3 tahun ke depan hingga 2027 asal 2 syarat terpenuhi. Pertama, Sintayong harus membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang sudah diwujudkannya. Kedua, meloloskan timnas U23 ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Sintayong akan memimpin timnas U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar pada tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu masuk grup A bersama tuan rumah, timnas Australia U23, dan timnas Yordania U23. Tapi, kesepakatan saya dan Sintayong yang kontraknya habis hingga Juni tahun 2024, ada 2 parameter. Imbu Erick Thohir, yakni timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan 8 besar Piala Asia U23 2024 bagi timnas U23. Kami mempunyai komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan kontrak sampai 2027, ucap Erick Thohir. Erick Thohir membebankan target tinggi kepada Sintayong di Piala Asia U23 2024 mengingat timnas U23 kemungkinan dapat menyertakan banyak alumni timnas Indonesia di Piala Asia 2023. 11 dari 26 pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 masih berusia di bawah 22 tahun. Termasuk beberapa yang berkarir di luar negeri seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, sampai Elkan Bagnot. Oleh karenanya di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 harus bisa berbicara banyak. Apalagi, banyak pemain U23 yang masuk dalam skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan beberapa pemain sering menjadi starting 11. Itu modal yang sangat besar bagi Sintayong untuk membuat kejutan, ungkap Erick Thohir. Berkaca dari Piala Asia 2023, kami kekurangan goal getter. Lihat bagaimana timnas Australia. Jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas Sintayong untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai, kata Erick Thohir. Lantas, apakah Erick Thohir sudah menyiapkan alternatif pengganti Sintayong? Jawabannya tidak sama sekali. Apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Sama kalau ditanya, Pak Erick cari enggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Enggak ada karena kesepakatannya itu, sampai Juni tahun 2024 dengan beberapa target, lanjut Erick Thohir. Menarik menanti apakah Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI atau tidak. Satu hal yang pasti, Sintayong telah mencetak sejumlah sejarah bagi timnas Indonesia, salah satunya untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia. 5 pelatih top dunia yang bisa gantikan Sintayong jika gagal di tugas akhir. Nomor 1 bikin kejutan di Piala Asia 2023. Sebanyak 5 pelatih top dunia yang bisa menggantikan Sintayong di timnas Indonesia jika Sintayong mengundurkan diri atau gagal di tugas terakhirnya. Dilansir Okezone, kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Tidak ada jaminan Sintayong mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI. Sebab, Sintayong wajib menuntaskan satu target yang teramat berat, yakni meloloskan timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024.
Tentunya tak mudah mengantarkan timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024. Pertama, timnas Indonesia U23 tergabung di grup berat bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Satu lagi, Piala Asia U23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA sehingga tak ada jaminan pemain abroad seperti Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand bisa bergabung. Jika akhirnya Sintayong tidak mendapat perpanjangan kontrak karena gagal menunaikan target, ada sejumlah pelatih top yang bisa jadi bidikan PSSI untuk menangani timnas Indonesia selanjutnya. Siapa saja? Berikut 5 pelatih top dunia yang bisa gantikan Sintayong di timnas Indonesia. 5. Park Hang-seo. Sulit tidak memasukkan nama Park Hang-seo ke dalam daftar ini. Pelatih asal Korea Selatan ini terbukti sukses selama 6 tahun, tahun 2017 sampai tahun 2023, membesut timnas Vietnam. Keberhasilan bersama Vietnam itu diyakini dapat diulangi Park Hang-seo bersama timnas Indonesia. Terlebih secara SDM, Indonesia lebih menjanjikan ketimbang Vietnam, mengingat diperkuat banyak pemain abroad. 4. Hansi Flick. PSSI dapat memanfaatkan hubungan baik mereka dengan Federasi Sepak Bola Jerman, DFB, dan operator kompetisi Liga Jerman, DFL, untuk mendapatkan Hansi Flick. Sebelum dipecat Jerman beberapa bulan yang lalu, Hansi Flick memiliki CV yang mentereng. Ia berstatus asisten pelatih Joachim Löw saat Jerman juara Piala Dunia 2014. Sementara pada tahun 2019 sampai tahun 2020, Hansi Flick mengantarkan Bayern Munich meraih treble winner. 3. Jose Mourinho. Jose Mourinho memiliki hubungan personal yang baik dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Di momen ulang tahun Erick Thohir tahun lalu, Jose Mourinho mengucapkan selamat kepada ex-presiden Inter Milan tersebut. Jose Mourinho saat ini berstatus tanpa klub setelah dipecat AS Roma medio 2 minggu lalu. Setelah malang melintang di level klub, apakah ini waktunya Jose Mourinho memersut tim nasional? 2. Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst dapat dijadikan opsi. Sebab, banyak pemain berdarah Belanda yang kini memperkuat timnas Indonesia sehingga secara karakter Giovanni van Bronckhorst paham betul. Secara CV, Giovanni van Bronckhorst juga masuk kategori mentereng. Pelatih yang tengah menganggur ini pernah membawa Feyenoord juara Liga Belanda tahun 2016 sampai tahun 2017 dan membawa Glasgow Rangers finish runner-up di Liga Eropa tahun 2020 sampai tahun 2021. 1. Petar Saget. Petar Saget saat menangani PSM Makassar. Petar Saget memiliki kelebihan dibandingkan nama-nama lain. Sebab, ia berpengalaman menangani klub Liga Indonesia, PSM Makassar, pada tahun 2011 sampai tahun 2013. Per 2022, Petar Saget yang mengantarkan Maladewa juara Piala AFF-nya Asia Selatan pada 2018 ini, mulai membesut Tajikistan. Petar Saget pun mencetak sejarah bersama Tajikistan, yakni untuk pertama kalinya meloloskan tim Asia Tengah ini lolos ke 16 besar dan perempat final Piala Asia. Di Piala Asia 2023, Tajikistan mengungguli sejumlah negara yang secara ranking FIFA di atas mereka, yakni China, Lebanon dan Uni Emirat Arab. Bagaimana menurut Anda sobat lokal football, mana yang lebih cocok untuk timnas kita? Bravo Timnas! Luis Milla puji permainan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia datang ke Piala Asia dengan status sebagai tim peringkat FIFA terendah dan skuad termuda. Namun dengan perjuangan yang luar biasa tim Garuda mampu memberikan kejutan dengan berhasil mencetak sejarah untuk kali pertama lolos ke fase gugur, atau babak 16 besar Piala Asia 2023. Keberhasilan Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 ini telah memenuhi target yang dicanangkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong sebelum kejuaraan ini berlangsung. Dilansir CNN Indonesia, ex-pelatih timnas Indonesia Luis Milla, salah satunya. Ex-pelatih Persib Bandung asal Spanyol pun mengaku takjub dengan perubahan dan penampilan tim asuhan Sintayong yang luar biasa di Piala Asia 2023. Kenangan yang sangat indah. Selamat PSSI atas evolusinya dan partisipasinya yang luar biasa dalam Piala Asia, tulis Luis Milla dikutip dari akun Instagram pribadinya, Rabu, 31/1.
Timnas Indonesia berhasil menyelesaikan fase grup Piala Asia 2023 dengan finish di peringkat ketiga usai menang dari Vietnam serta kalah dari Irak dan Jepang. Torehan 3 poin itu cukup mengantarkan Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Pencapaian Indonesia harus terhenti di 16 besar usai kalah 0-4 dari Australia. Namun penampilan Timnas Indonesia dari pertandingan pertama hingga terakhir menuai pujian. Pasalnya, para pemain Indonesia mampu memainkan permainan yang indah lewat sentuhan umpan-umpan pendek dan berani bermain build up atau membangun serangan dari bawah. Bahkan, tak sedikit netizen atau pengamat yang menilai Timnas Indonesia mampu menyuguhkan permainan menghibur di Piala Asia 2023. Dan tak sabar untuk bermain melawan tim Palestina. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.